Shalom, selamat pagi. Pagi ini agak dingin ya, jadi agak merengket. Jadi hawanya memang welcome to winter. Sekarang kayaknya ini udah mulai dinginnya, udah mulai terasa. Jadi pada pagi hari ini saya membawakan firman dengan tema yang bulan ini adalah to train atau melatih. Nah, ayat yang saya ambil adalah di 1 Timotius 4 ayat 7b, train yourself to be godly. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, setiap kesempatan kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, kami boleh datang di hadirat-Mu untuk bertemu dengan Engkau ya Tuhan, berbicara dengan Engkau ya Tuhan, berkomunikasi dengan Engkau, itu adalah anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami. Tuhan berkati umat-Mu, pakai hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu sehingga jemaat-Mu boleh dibangun. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang bertahta dari setiap umat-Mu di tempat ini akan membentuk kami, akan memberikan kami hati seorang murid sehingga kami boleh diajar dan menjadi bilangan murid-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, train yourself to be godly, arti di bahasa Indonesianya itu dikatakan latihlah dirimu beribadah. Tapi kalau diterjemahkan dari to be godly adalah jadi orang saleh gitu ya. Latihlah dirimu jadi orang saleh. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan saleh. Kenapa? Karena kita dilahirkan dari darah dan daging yang sudah jatuh dalam dosa sehingga tidak ada seorang pun dilahirkan dengan kesalehan. Kesalehan itu bisa terjadi kalau dibentuk dan dilatih. Ya, saya melihat di terjemahannya kesalehan itu artinya adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Saleh adalah suci dan beriman. Nah, ibadah sendiri adalah artinya dalam konteks Alkitab dikatakan mempersembahkan seluruh kehidupan sebagai pengabdian kepada Tuhan. Pelayanan atau ibadah merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk memuliakan Tuhan. Jadi itu artinya kehidupan yang dipersembahkan dan mengabdi kepada Tuhan, itulah ibadah. Nah, untuk kita menjadi orang saleh dan mengabdi kepada Tuhan, itu kita perlu penolong. Karena secara daging itu nggak bisa. Di firman-Nya dikatakan daging itu apa? Lemah, daging itu lemah. Maunya lakukan sesuatu yang jahat, sesuatu yang berdosa, sesuatu yang kedagingan gitu ya. Nah, kedagingan ini membawa kita kepada kebinasaan, sedangkan roh membawa kepada hidup. Oleh sebab itu kita perlu seorang penolong. Dan pada hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Kedatangan Roh Kudus yang tadi seperti Pak Arifin katakan bahwa dicurahkan Roh Kudus setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia bangkit hari yang ketiga dan dia memberikan pesan kepada murid-murid, tunggu di sini, aku akan mengirimkan seorang penolong. Siapa penolong itu? Roh Kudus. Banyak orang yang mungkin pernah dengar atau tahu ada Roh Kudus, tetapi banyak orang yang tidak mau menerima. Kalau kita lihat perdebatan hari-hari ini, kalau lihat di media sosial, bukan hanya mengenai Palestina sama Israel yang saling mendukung, saling menghujat, saling memaki, tetapi di antara gereja itu sangat membuat saya miris gitu ya. Karena gereja mulai mengkritik satu dengan yang lain, hamba-hamba Tuhan saling mengkritik satu dengan yang lain mengenai Roh Kudus ini, mengenai bahasa roh. Saya mau katakan bahwa bahasa roh itu tidak sesat. Ada beberapa hamba Tuhan mengatakan, bahasa roh itu sesat. Enggak, ada di Alkitab. Baca firman Tuhan. Itu di 1 Korintus, itu mengenai bahasa roh. 1 Korintus 13, 1 Korintus 14, itu mengenai bahasa roh. Bahasa roh itu tidak sesat. Nah, masalahnya kalau ada orang yang memaksakan diri untuk berbahasa roh itu jelas tidak bisa diajarkan.
Itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Roh Kudus yang mengilhamkan kita, memberikan ilham untuk kita berbahasa roh itu. Tetapi tidak sesat. Oleh sebab itu jangan sembarang. Jangan kita juga ikut-ikutan, ikut memaki, ikut menghakimi. Karena banyak orang yang akhirnya ikut-ikutan, mengikuti apa yang dia tahu. Kenapa saya berani berkata bahwa Roh Kudus itu betul? Karena saya ngalami. Saya nggak bisa pungkiri, saya pernah mengalami baptisan roh dan saya pernah mempertanyakan, dulu juga saya mempertanyakan bahasa roh ini benar apa enggak, orang ini kok bahasanya lele, bala-bala-bala, dalabala-balaba, apapun yang terucap. Saya dulu juga melihat orang, tetapi setelah saya mengerti dan Roh Kudus memberikan jawaban ke saya sudah tidak mempertanyakan itu lagi. Kenapa? Karena masing-masing urusan diri sendiri. Saya tidak berhak menghakimi orang lain ini benar atau salah. Kita tidak tahu. Yang penting adalah apakah kita tahu kita punya Roh Kudus dalam kita. Dan kalau Roh Kudus mau berkarya dalam hidup kita, ya berikan kesempatan dia berkarya dalam hidup kita. Apapun yang dia kerjakan. Apapun bahasa yang keluar. Saya udah gak mempertanyakan itu lagi, tetapi saya belajar untuk mau mengalir bersama Roh Kudus ini. Kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus itu turun seperti lidah api pada waktu Pentakosta. Dan saat ini setiap orang yang sudah dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus telah menerima penolong itu di dalam hidup kita. Kita sudah diurapi dan ada Roh Kudus dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu yang bekerja membentuk kita. Dialah pelatih kita, coach kita. Kita perlu orang yang melatih sebagai coach. Kalau enggak, susah kita. Kalau kita pergi ke gym, ada coach di sana kan, pelatih pribadi. Dia tidak memberikan coach ini bukan untuk membuat kita ini jadi enak. Pergi ke gym, kita dapat pelatih pribadi. Oh ya udah, begitu kita ngangkat beban misalnya, udah 20 kali. Aduh udah capek. Kemudian kita capek bilang aduh udah 20 kali. Terus coachnya bilang oh ya udah kamu istirahat aja. Begitu ya? Pecat itu. Langsung pecat itu coachnya. Wah ngapain saya bayar coach pribadi hanya untuk membuat kita nyaman, capek ya udah istirahat, udah. Enggak. Coach itu melihat dari goalnya apa. Dia menggiring kita melewati limit yang kita punya untuk mencapai goal yang kita inginkan. Misalnya kita mau apa? Bodinya body biola misalnya gitu ya. Kalau ibu-ibu atau wanita kan biasanya mengidamkan body yang seperti biola gitu ya Om Hin. Enggak tahu ya. Om Hin pura-pura enggak tahu atau benar-benar enggak tahu nih. Badan yang misalnya ramping gitu, langsing gitu ya, bukan langsung, langsing. Lah itu kan perlu latihan ekstra. Kalau bodinya udah langsung nggak bisa jadi langsing dengan otomatis, nggak bisa. Harus apa? Harus latihan. Harus exercise, harus burn kalori. Bakar kalorinya. Untuk supaya apa? Jadi slim. Nah itu perlu ekstra kerja. Disitulah kita perlu coach. Kita membentuk badan kita, pergi ke gym. Itu coachnya sudah bisa melihat oh ini yang harus dibentuk, ini yang harus digerakkan. Misalnya perlu kalau cowok ya bahunya kurang lebar, dia perlu bahu yang lebar. Oh berarti ini ekstra kerja untuk deltoidnya dia. Deltoid itu otot yang di sini, gitu ya. Jadi latihan deltoid ekstra. Kalau misalnya kakinya kecil perlu dibesarkan, dia harus latih squat, latihan kaki. Ekstra gitu. Nah semuanya ini pelatih ini yang mengarahkan, membentuk kita, memberikan semangat, memberikan satu motivasi sehingga kita latihan tuh semangat gitu. Inilah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita menghadapi satu tantangan loh dalam hidup ini. Life is a test. Bukan gampang-gampang kita hidup, makin lama makin gampang, makin mudah, semuanya beres, semuanya aman. Enggak, makin lama makin susah. Tetapi ada coach kita yang memberikan semangat setiap saat, memberikan dia spirit yang baru setiap hari. Nah
Itu perlunya Roh Kudus adalah untuk membuat kita mendapatkan spirit yang baru, semangat yang baru. Makanya kita pagi hari ini kita pakai baju merah. Bu Lucy bilang on fire katanya. Semangat. Kenapa kok merah gitu kan? Biasanya kan sincahan kan, angpau, baju merah gitu kan. Ini enggak. Pencurahan Roh Kudus ada api. Api itu semangat, makanya Pak disuruh pakai baju merah. Ya udah saya ikut juga deh pakai baju merah. Kalau pink yang rada susah. Kalau pink memang agak susah, saya nggak punya baju pink. Nah, latihan ini membuat kita jadi satu, jadi mahir. Yang kedua, kita jadi lebih kuat. Ya, jadi pelatihan ini perlu kita lakukan. Nah, di ayat berikutnya di Kisah Rasul ya, Acts 1 ayat 8. Kita baca dulu ya. 1, 2, 3. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, pada waktu kita dapat Roh Kudus ini, kita mendapatkan satu kuasa, ada power yang Tuhan berikan. Karena hidup ini gak mudah. Ada kuasa yang Tuhan berikan untuk kita mampu melampaui semua tantangan dalam kehidupan ini. Inilah kuasa yang Tuhan berikan. Inilah kuasa untuk melawan kedagingan kita. Gak enak. Hidup ini banyak tantangannya. Hidup ini kedagingan kita menggiring untuk memenuhi keinginan daging. Padahal Tuhan katakan kedagingan itu membawa kepada kebinasaan. Roh ini yang membawa ke hidup. Oleh sebab itu saya waktu ibadah sore saya pernah gambarkan satu ilustrasi ya. Saya punya air minum, botol ini setengah kosong, ya kan? Tapi bisa juga kita katakan setengah isi. Nah, bedanya di mana? Bedanya adalah fokusnya. Kalau kita bilang ini setengah kosong, kita fokus kepada yang kosong. Kalau kita bilang ini setengah isi, kita fokus kepada isi. Hidup kita juga cara pandang pikiran kita itu perlu juga diarahkan, di-shape. Kalau kita fokus kepada kesusahan aja. Oh iya Pak, saya sih mau lakukan firman Tuhan tapi kan daging lemah. Fokusnya kepada daging lemah, firmannya sama. Kenapa kita tidak bilang betul sih daging lemah, tetapi roh penurut. Kita fokus kepada roh, apa yang diajarkan oleh roh, apa yang diarahkan oleh roh. Fokuslah kepada itu. Kalau tidak, kita akan mengarah kepada daging. Kalau kita perhatikan anak saya kurangnya ini, jeleknya ini, nggak bisanya ini, terus fokus kepada yang jelek, yang nggak bisa, yang bodohnya apa. Wah, jadi apa itu? Kita melihat orang ini menjadi orang yang buruk. Seperti kita menggambar satu titik di selembar kertas kosong. Saya pernah juga mungkin ini kan ya, selembar kertas kosong kemudian dikasih titik hitam. Kemudian ditanya kepada jemaat waktu itu hamba Tuhan yang memberikan contoh, ini apa? Semua orang melihat titik hitam. Kenapa nggak ada orang yang berkata bahwa itu kertas putih yang ada titik hitamnya? Karena kecenderungan kita melihat sesuatu yang negatif lebih daripada yang positif. Fokus kita harus ubah, lihat yang positif. Hidup ini memang gak gampang, tetapi ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan, yang membentuk kita. Kekuatan itu dibentuk dari sesuatu yang sulit. Kalau sesuatu yang gampang kita gak jadi otot kalau kita juga latihan. Kita mampu ngangkat dumbbell misalnya 5 kilo, kita cuma ngangkat dumbbell 1 kilo. Sampai ayam tumbuh gigi juga ototnya gak jadi. Nggak bisa. Kenapa? Kita perlu melatih dengan kemampuan yang ekstra. Kita punya power lebih daripada 5 kilo, kita tambah bebannya. Itulah kekuatan, itu bukan dilahirkan tapi dibentuk, di-train, di-shape. Kehidupan kita sebagai orang percaya pun sama.
Kita punya seorang coach yang memberikan satu kuasa pada waktu dia turun atas kita. Kemudian kita akan menjadi saksi. Berikutnya adalah, sebelum ini dalam bahasa Inggris kita baca di Roma ya. Roma 8 ayat 16 sampai 17. Dikatakan demikian, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God, and if children, then heirs. Heirs of God and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. Nah, bahasa Indonesia dan katakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita ini dari gelap tetapi dibawa kepada terangnya yang ajaib. Kita menjadi golongan anak-anak Allah karena kita menerima Tuhan Yesus dan Tuhan mengirimkan Roh Kudus. Dan roh ini yang bersaksi bersama-sama dengan roh kita, kita menjadi anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris dari apa? Dari semua janji Tuhan yang ada di Alkitab, yang lebih daripada 7.000 janji Tuhan di Alkitab. Kalau saudara-saudara baca. Kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita, nggak dengar saya, apa? Menderita. Bukan senang-senang, menderita bersama-sama dengan dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Menderita untuk apa? Tuhan Yesus katakan, kalau engkau menjadi pengikutku, engkau harus pikul salib. Iya kan? Pikul salib enak? Ada beban yang harus kita pikul. Menderita dalam hal apa? Dalam hal menyalibkan kedagingan kita. Enggak gampang. Saya tahu kita semua mengalami penyalipan kedagingan menuruti hawa roh itu nggak mudah. Tetapi bisa nggak? Bisa. You can if you think you can. Kamu ada Roh Kudus, kamu bisa melakukan ini. Kamu bisa tidak berdosa, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Orang Kristen, orang percaya itu menyesal sebelum terjadi. Kenapa? Kalau orang dunia katakan penyesalan selalu datang terlambat, betul nggak? Karena nggak ada peringatan kalau bagi orang di luar daripada orang percaya. Orang percaya sudah diperingati, hati-hati. Jangan kamu lakukan ini. Jangan kamu bergaul terlalu bebas. Ada lagu dulu itu, nenek bilang itu berbahaya. Hei, jangan jalan dua-duaan di tempat-tempat yang berbahaya untuk kamu berjalan. Nah itu. Jadi ada peringatan. Orang percaya itu ada peringatan daripada Roh Kudus. Kalau kita mau lakukan kesalahan, Roh Kudus sudah ada ngomong di dalam hati dan kita rasanya gimana gitu hatinya. Enggak tenang, rasanya agak damai sejahtera itu enggak ada. Nah ini adalah alarm yang Roh Kudus berikan pada kita. Nah oleh sebab itu kita harus bisa menderita, menyalipkan kedagingan, keinginan-keinginan daging itu untuk mengikuti roh. Think about things differently. Cara berpikir kita harus berbeda. Jadi kita ini nggak bisa seperti dunia ini. Kita lakukan hal-hal yang sama seperti dunia ini nggak bisa. Karena keduniaan menyeret kita makin lama makin jatuh. Think about things differently than the world. Lakukanlah berpikirlah tentang hal-hal berbeda dari dunia ini. Nah, firman-Nya juga ada. And be not conformed to this world, but ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that is that good and acceptable and perfect will of God. Nah, bahasa Indonesianya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan apa? Akal budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus tahu bahwa pikiran ini yang mengarahkan kita kemana kita pergi. Apa yang kita lakukan itu tergantung dari pikiran.
Betul-betul apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Kalau kita pikir takut, saya nggak bisa, pasti nggak bisa. Benteng yang paling kuat itu ada di pikiran. Ada satu penelitian, bukan penelitian, tetapi ada satu report yang dilakukan dan direcord oleh seorang penulis mengenai seekor gajah yang dibesarkan di satu tempat marga satwa gitu ya. Nah, gajah itu dari kecil diikat kakinya di sebuah tiang. Dia coba lepaskan, dia coba tarik tiangnya, nggak bisa lepas. Lama-kelamaan gajah ini makin lama makin besar, bertumbuh dengan kekuatan yang lebih daripada gajah kecil. Udah besar, udah kuat sekali. Nah, tetapi yang mengherankan adalah gajah ini diikat kakinya dengan seutas tali yang kalau sekali tarik aja dia kejut aja talinya dia bisa lepas. Tetapi gajah itu nggak pernah lakukan itu. Kenapa? Karena dia sudah bertahun-tahun mencoba, nggak bisa. Waktu dia kecil dia tarik nggak lepas, dia berusaha nggak lepas. Tetapi pada waktu dia sudah besar, tenaganya pun sudah luar biasa besar, dia bisa mungkin copotkan dengan tiang-tiangnya, tetap dia tidak bisa lepas dari tempat itu. Kenapa? Karena dalam pikirannya talinya lebih kuat. Dia nggak bisa melepaskan diri dari ikatan pikirannya. Nah, bukan karena talinya. Jadi permasalahan yang dihadapi pada waktu kita dulu, saya juga pernah coba nggak pernah berhasil. Saya dulu juga pernah lakukan nggak pernah berhasil. Dan pada saat kita mengatakan saya nggak bisa, ya sudah sampai disitulah kita nggak akan pernah bisa. Walaupun Tuhan bisa berikan miracle dan kita bisa lakukan. Ada kekuatan ekstra. Kan tadi dikatakan Roh Kudus memberikan apa? Kuasa. Kuasa yang gak pernah kita bisa pikirkan. Apa yang kita bisa lakukan. Ekstra itu. Itu extraordinary yang Tuhan berikan itu. Tetapi kalau pikiran kita gak ubah, kita gak diperbaharui pikiran kita gak akan bisa lepas dari tari itu. Nah, seringkali kita berpikir mengenai seandainya saya punya kekuatan yang lebih, seandainya saya punya kekayaan seperti dia, saya akan bisa memberi lebih. Pemikiran itu menyesatkan kita karena kita berbicara mengenai apa yang kita tidak punya. Kita berbicara mengenai sesuatu yang di luar sana yang Tuhan kita nggak punya. Tapi Tuhan tuh selalu memakai apa yang kita punya, bukan apa yang kita tidak punya. Tuhan memakai semua kejadian itu apa yang kita punya. Pada waktu Tuhan akan memberi makan 5.000 orang, apakah dia suruh ayo cari roti dulu 5.000 pieces? Enggak. Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Kemudian dicek, ada seorang anak kecil punya 5 roti dan 2 ikan. Gak tahu ikannya ini ikan dari Kuji bukan nih. Lama kita gak mancing ya saya. Aduh udah mulai dingin susah juga nih. Jadi ada 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan ini dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu yang dipakai oleh Tuhan menjadi miracle. Jadi apa yang kita punya ini dipersembahkan kepada Tuhan dan Tuhan yang memultiplikasikan semuanya itu. Itu yang akan menjadi mujizat dan berkat bagi banyak orang. Saya menyadari bahwa saya ini bukan orang yang punya talenta hebat untuk melakukan semua pelayanan. Tetapi saya punya hati karena saya tahu diajar oleh hamba-hamba Tuhan, senior-senior saya mengenai firman Tuhan ini. Sehingga apa yang saya punya, saya juga main gitar juga nggak bagus-bagus amat lah. Saya juga pernah diingatkan oleh Tuhan pada waktu saya melayani, waktu di KM.
Saya waktu itu merasa saya paling pintar main gitar, kemudian karena waktu itu saya ikut di KM-nya Budayu, Kute 1 gitu ya. Jadi saya ketemu lagi Budayu, wah boy kamu katanya jawaban doa kita. Karena waktu itu tidak ada seorang pun yang bisa main gitar. Jadi saya bisa main sedikit juga udah wah rasa paling jago karena orang nggak bisa main gitar kan. Berarti kalau saya bisa 3 jurus aja saya udah paling jago kan. Karena yang lain nggak tahu main gitar. Nah saya merasa wah saya merasa bangga dengan apa yang saya punya. Tapi Tuhan ingatkan dengan apa? Mengirimkan seorang pemain multi talenta, semua alat musik, hampir semua lah mungkin ya, nggak semua alat musik, tapi banyak alat musik yang dia bisa mainkan dan mainnya bagus. Dia datang ke KM, dia dengar saya main, memuji Tuhan. Saya sih kayaknya jago banget. Suatu saat dia udah nggak tahan mungkin dengar saya main gitar yang nggak bagus ini, dia ambil gitarnya dia main. Tapi saat itu saya nggak marah, saya nggak tersinggung. Kenapa? Karena Tuhan ingatkan bahwa kamu dipilih melayani Tuhan bukan karena kamu jago. Di atas langit masih ada langit, kamu nggak bisa tepuk dada nih kalau nggak ada saya pelayanan nggak jalan. Hey, bangun dari tidurmu. Tuhan bisa kirimkan semua orang yang lebih jago dari kamu ke tempat itu untuk melayani Tuhan. Jadi kalau nggak ada kita, Tuhan tidak terganggu. Ada banyak orang yang di sana yang bisa Tuhan pakai. Kalau kita merasa sombong, itulah kejatuhan kita. Iblis juga pemimpin pujian di surga. Dibuang sama Tuhan dengan skill yang begitu bagus. Jadi Bapak dan Ibu, kita ini dipakai Tuhan karena kita mau. Semua orang bisa dipakai Tuhan, yang cacat, yang buta, yang apapun. Orang apapun bisa dipakai Tuhan. Ada satu jenis orang yang tidak bisa dipakai Tuhan. Tahu jenis orang apa? Orang yang gak mau, bener. Dia pinter sekali itu. Orang yang gak mau, yang menolak Tuhan, karena Tuhan memberikan free will kepada setiap orang. Jadi orang yang gak mau bukan karena dia cacat. Kita bisa melihat orang yang cacat yang dipakai Tuhan luar biasa. Motivator dari Australia ini namanya Nick Vujicic. Pernah dengar yang orangnya tangannya gak ada, kaki gak ada, cuma ada drumstick dia bilang itu. Sepotong kayak ada kaki lah yang gak sempurna itu. Nick Vujicic itu. Tapi dia menjadi salah satu top motivator. Coba lihat dipakai Tuhan luar biasa. Dia memulihkan banyak orang, siswa-siswa anak muda yang hatinya hancur karena merasa dirinya nggak baik, karena dilahirkan dari keluarga yang nggak baik, broken home dan segala macam. Dia memotivasi orang-orang itu. Kamu lihat saya, dia bilang. Waktu saya mau belajar, orang lain mungkin anak kecil yang sempurna seperti Aurora mau belajar berdiri mungkin dalam beberapa waktu dia udah bisa berdiri. Dia bilang untuk saya menegakkan badan berdiri ribuan kali saya jatuh. Nggak punya tangan untuk menopang. Gimana cara dia cari jalan untuk bagaimana dia bisa menegakkan dirinya. Tegak. Karena dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Dia bilang perjuangan yang gak gampang. Mungkin anak sekolah sekarang lihat ada parit. Dia mau menyeberang, dia bilang dengan mudah dia lompat paritnya. Karena dia punya kaki. Sedangkan dia harus jalan berkeliling jauh untuk melewati parit yang sempit itu. Yang kecil itu. Bayangkan. Tapi dia bisa melakukan itu karena apa? Karena ada Roh Kudus yang memberikan kuasa. Kalau kita secara daging gak mampu, orang akan bersedih. Dia sendiri pernah mengatakan bahwa dia berkali-kali berniat membunuh dirinya sendiri. Dia bertanya kepada Tuhan, kenapa saya dilahirkan seperti ini? Kenapa saya dilahirkan seperti ini? Dia bertanya sama Tuhan, kenapa? Don't ask why. Ask God how. Bagaimana Tuhan saya mengatasi ini? Karena percuma kita tanya, karena alasan tidak membuat kita lega kok. Kalau kita dikasih alasan, oh gini loh supaya kamu itu begini-begini, kemudian kita plong gitu, kemudian oke, nggak apa-apa saya begini, enggak. Kita tetap enggak, kenapa saya? Kan tanya lagi, kenapa saya? Kenapa bukan dia? Kenapa bukan orang lain? Kenapa saya?
Kenapa reason tidak membuat kita akan plong? Tapi how God? How I deal with this? Bagaimana saya mengatasi semuanya ini Tuhan? Berikan saya kemampuan ekstra, kuasa ekstra. Itu yang kita perlukan. Kekuatan itu datang daripada satu pribadi yang namanya Roh Kudus yang menjadi coach kita. Tuhan memberikan penolong itu buat kita semua. Nah, seandainya itu tidak berpikiran sesuai dengan firman, tetapi kita harus berkata, meskipun. Filipi 4 ayat 8 kita baca dulu ya. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. Bahasa Indonesianya, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, yang pertama yang kita perlu lakukan adalah mengisi semuanya yang baik-baik. Jangan isi kita, kepalanya, hati kita dengan sesuatu yang buruk. Sekarang ini banyak orang yang menghujat, kenapa? Karena isi hatinya mungkin kemarahan. Jadi banyak orang yang marah. Jadi masuk ke media sosial, kita bisa baca komen-komen itu. Banyak orang yang marah, kita bisa rasakan dari komennya mereka. Mencaci maki, mengkritik, menghujat, semuanya yang keluar itu kok kayaknya banyak rubbish gitu ya. Kebencian, satu membenci dengan yang lain, padahal kita dikatakan bahwa saudara-saudara semuanya yang benar. Kita harus lakukan yang benar. Jadi tahan diri untuk jangan komen, jangan lakukan hal-hal yang kalau kita nggak ngerti, ya sudahlah. Mungkin kayak di media sosial, ini tidak semuanya tuh berita tuh benar gitu loh. Masalahnya kita kalau udah terbakar, tersulut dengan satu sentimen, misalnya gini, pendeta kita dihina orang, marah nggak? Kadang-kadang kita juga marah kan, pendeta kita dihina orang, kurang ajar amat dia ya, marah gitu kan. Nah tetapi banyak yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus sendiri. Ini loh, yang kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus sendiri ngalami hal yang sama. Itu pada waktu zamannya Tuhan Yesus, yang tidak setuju dengan Tuhan Yesus itu kan orang-orang ahli Taurat, iya kan? Orang Farisi, orang yang tahu firman kan? Bukan orang-orang yang tidak tahu firman. Yang menentang itu adalah orang-orang yang tahu firman. Padahal dia itu belajar mengenai Taurat, firman. Dia firman itu bercerita tentang Mesias ini. Mesiasnya datang, orangnya nggak terima. Loh ini kan aneh ya kan? Tapi itu terjadi juga di zaman kita sekarang. Kita seolah-olah lebih tahu daripada Tuhan sendiri. Nah, oleh sebab itu kita jangan ikut-ikutan pro sini pro sana, tapi jalanlah di jalan di mana kita belajar. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu yang menentukan kita. Bukan karena dia, bukan karena orang, tetapi hubungan kita dengan Tuhan yang ada Roh Kudus yang memberikan penerangan kepada kita, yang menuntun kita, itu yang sebenarnya yang kita harus pegang. Karena masing-masing denominasi kan beda ya kan, pengajarannya lain, doktrinnya juga beda. Kemudian gimana kita bisa katakan, itu kamu sesat. Zaman Paulus dan Petrus, mereka juga nggak setuju dengan satu hal. Jadi nggak perlu kita terlalu memperuncing masalah ini. Karena masih banyak hal yang kita harus lakukan untuk sesuatu yang baik, yang benar bagi sesama. Sesuatu yang mulia. Kita menolong orang, kita membantu, mengajar saja di bagian kita. Kita ini misalnya jemaat kita nih. Kita ajar jemaat kita aja. Sesuatu yang berguna bagi mereka, yang membangun, yang kita dapatkan hikmatnya daripada Roh Kudus dan hikmat daripada Tuhan, ajarkan kepada jemaat kita. Di luar sana mereka punya tanggung jawab yang lain, di gereja lain
gereja lain akan membina jemaatnya sendiri, kan begitu. Jadi kita punya tanggung jawab untuk kelompok atau jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita bersatu untuk kita belajar. Nah, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua disebut kebaikan, patut dipuji, itu yang harus kita lakukan. Penghujatan itu enggak baik. Tidak sedap didengarnya. Begitu kita lihat juga hati kita, aduh ya ampun, kok anak Tuhan begini ya, dikata-katain seperti itu dengan hujatan, hinaan. Kalau orang yang nggak tahu firman mungkin kita bisa mengerti dia nggak tahu firman. Tapi kalau orang yang sudah tahu firman, kata-katanya yang keluar, kata-kata yang menyakitkan orang, apakah itu dari Tuhan? Saya rasa nggak seperti itu. Tuhan tidak mengajarkan untuk mengutuk, tapi kasihilah musuhmu, kan begitu. Jadi apa yang kita praktekkan itu sangat menentukan. Nah, casting down imagination and every high things that exalted itself against the knowledge of God and bring into captivity every thought to the obedience of Christ. Atau di bahasa Indonesianya, kami mematahkan setiap siasat orang untuk merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia dan untuk menentang pengenalan akan Allah. Seringkali orang sangat overconfidence untuk mengatakan saya paling benar, saya paling mengenal Tuhan. Tidak memberikan kesempatan kepada orang lain juga untuk menyatakan apa yang dia dapat. Perbedaan itu adalah indah. Seringkali sekarang ini perbedaan menjadi sesuatu yang membuat kita nggak bisa bersatu. Padahal Tuhan menciptakan semua perbedaan. Dari sekian billion orang yang diciptakan oleh Tuhan, adakah yang sama? No one. Percaya atau tidak seorang pun yang sama persis, nggak ada di dunia ini. Walaupun dia kembar loh, kembar identik itu kan kita kadang bingung. Saya punya teman ada beberapa di Bali itu, anak teman saya itu kembar. Kadang-kadang saya panggil, oh ini si ini atau si itu ya, bingung gitu. Dibandingin begini, oh di gereja kita yang sore juga ada yang kembar ya. Kadang-kadang kita bingung, ini itu atau itulah ya. Nah, kita nggak bisa bedakan, tapi beda, orang ini beda gitu loh, nggak sama. Jadi nggak ada sesuatu yang sama, berbeda itu indah. Kalau kita main gitar nadanya semua senarnya sama gitu, senar satu semua nadanya sama, nggak jadi harmonisasi yang indah. Nadanya beda-beda, ada yang A, ada B, ada G, ada C, beda. Tapi kita main di chord yang sama dengan beat yang sama, menjadi satu harmonisasi yang indah. Perbedaan kita itu menjadi satu yang indah. Kalau kita bikin kue, apakah kita masukkan semua bahan-bahan yang rasanya manis? Kita masukin pisang, kita masukin gula, kita masukin madu, kita masukin apalah yang manis, semuanya yang manis. Apakah jadi kue yang enak? Yang nek mungkin ya. Manis amat ini. Kata orang Bali, melenyad katanya. Manis semuanya. Enggak. Kita masukin sesuatu yang pahit. Kopi rasanya apa? Pahit. Coklat rasanya apa? Pahit. Walaupun coklat yang kita makan itu manis karena udah campur gula. Aslinya bubuk coklat, coba rasain. Kalau beli bubuk coklat rasain. Rasanya apa? Pahit. Vanila rasanya apa? Pahit juga. Kenapa kok dicampur di kue? Supaya enak. Gula dibutuhkan nggak? Butuh untuk memanis. Tetapi tidak semuanya yang manis ini dikumpulin jadi satu. Enggak. Ada yang pahit, ada yang manis. Kita makan pare. Ada orang yang, ya ada beberapa orang sih yang nggak suka pahitnya gitu ya. Diperes dulu apa. Kalau saya seneng yang rada pahit, nggak diperes dulu gitu apa ininya. Jadi makan tuh nggak tahu lah, rasanya pahit itu enak kok gitu loh. Jadi kita makan ini, saya jadi lapar ini ya ngomong makan. Makanan itu tidak selalu yang enak ini harus yang sepertinya manis gitu, enggak. Sesuatu yang pahit bisa enak. Orang terbiasa minum. Saya ada satu teman dulu itu minumnya bukan kumis kucing, apa namanya, daun apa yang pahit sekali itu,
Brotowali atau apa ya, saya lupa namanya, tetapi dia tiap hari minum daun itu yang pahit. Itu nih dia cara minumnya, itu kayaknya nikmat banget gitu ya, panas gitu kan, kayak teh panas. Dia seruputnya tuh kayak enak banget tuh. Ekspresinya dengan rasanya beda. Kalau kita cobain mungkin, apa ini? Pahit, gak enak. Tapi kalau dia terbiasa minum itu hari-hari, dia gak rasakan itu gak enak, tapi menikmati. Kayak dulu mungkin kita makan pare waktu kita masih kecil, pertama kali dikasih makan mungkin, apa ini? Gak enak gitu kan, dikerok mungkin lidahnya, gak enak. Kayak kita makan sambal, nah kita kan biasa makan sambal kan. Orang yang gak bisa makan sambal dikasih sambal sedikit, aduh, water. Kalau kita makan sambal, blok. Nah apalagi bapak yang satu ini, waduh kalau makan sambal itu makan nasi pakai sambal atau sambal pakai nasi itu ya. Blok, itu enak. Jadi perbedaan rasa, perbedaan warna, perbedaan karakter kita. Di gereja ini karakternya gak sama, semua orang berbeda. Ada orang yang ekspresif. Jadi kalau gak suka main tembak aja, gak peduli lu tersinggung mau apa, tersungging urusan lu. Ada orang yang seperti itu, ada orang yang jaga hati, kalau ngomong juga halus-halus, pelan-pelan gitu ya. Gak takut menyinggung orang, itu karakter. Tapi itu indah semuanya dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Semua karakter itu ada baik dan buruknya. Enggak semuanya jelek, enggak semuanya baik. Orang ekspresif baik enggak baik karena dia terus terang. Tapi ekspresif juga kalau disampaikan pada waktu dia emosi enggak enak dengernya. Iya kan? Nyelekit kayaknya di sini tuh, sakitnya tuh di sini gitu lah. Di sini juga kepikiran soalnya terus gitu omongan dia, kok nyakitin bener ya. Enggak semuanya itu apa ya, baik, enggak. Tapi ada baiknya orang ekspresif itu, karena dia ngomong apa, jadi orang tahu, kamu enggak bener begitu. Ada orang yang nggak berani ngomong, jadi oh iya kamu tuh sebenarnya kurang bener. Ada orang yang bisa dibegituin udah ngerti, ada orang yang mohon maaf kata ndablek gitu ya. Diomongin keras aja nggak ngerti, apalagi ngomongin halus gitu kan. Itu harus kalau kerbau itu harus disabet dulu baru dia bisa bergerak gitu. Nah, setiap karakter membutuhkan satu weapon atau bukan weapon tapi tools yang tepat untuk membentuk. Ya, makanya diperlukan orang-orang yang seperti itu, ada yang ekspresif, ada yang halus, dan semua akan menghadapi masing-masing punya pelayanannya gitu ya. Jadi keperbedaan itu indah. Jadi mari kita belajar untuk hati kita ini bagaimana meresponnya. Itu yang penting. Sehingga kesatuan itu akan terjadi. Fokusnya adalah kepada Kristus. Semua orang di tempat ini nggak ada yang sempurna. Ada satu gereja menuliskan this church is the perfect man is not welcome here gitu atau something like that lah. Jadi nggak ada orang sempurna yang boleh datang ke gereja karena tidak ada seorang pun yang sempurna gitu kan. Jadi yang penting adalah kita bagaimana menghadapi ini. Bagaimana kita mau merendahkan hati kita sehingga kita tetap bisa get along dengan semua orang. Gitu ya. Kalau keputusan itu pada kita, hendaklah kita juga berdamai dengan semua orang, kan firman-Nya begitu. Nah, manusia menentang pengenalan akan Allah dan kami menawan segala pikiran itu menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran Kristus ini yang kita penting. Saya mau bersaksi dengan satu hal, waktu saya bekerja dulu di satu perusahaan. Itu mungkin saya udah pernah saksikan ini di KM, tapi saya akan saksikan lagi untuk orang-orang yang masih belum dengar. Saya belajar untuk bagaimana kita mengikuti roh ini, keinginan roh daripada keinginan daging. Pada waktu itu saya bekerja di satu perusahaan yang supply kepada perusahaan lain dengan kontrak gitu ya. Kontraknya cukup besar. Saya nggak akan sebutkan di sini, tetapi saya memberikan satu gambaran. Nah, kontraknya cukup besar. Saya akan perpanjang kontrak, ketemu sama orang yang in charge di situ. Pada waktu percakapan, orang ini berkata dia minta uang, gitulah. Singkat ceritanya dia minta uang. Dan saat itu dengan ngomong dengan mudahnya, oh iya Pak, nggak ada masalah gitu. Kenapa? Itu umum dalam bisnis. Bos saya juga tahu kok, dia sediain kok.
Kalau kita perlu kasih uang. Dan waktu itu setelah saya ngomong saya pulang, dalam hati saya kok kayak rasanya nggak enak ya. Hati saya kok rasanya nggak damai sejahtera ya. Hati saya kok gelisah ya. Pulang hari itu, waktu itu hari Rabu. Saya ingat sekali, nggak bisa lupa peristiwa itu. Saya pulang hari Rabu dan di rumah saya ada KM. Mateng udah. Ada KM, pada saat kita ber-KM. Oh my goodness, hati saya sepertinya semua firman Tuhan tuh nembak ke saya. Dan saat itu saya nggak bisa ngomong apapun mengenai firman Tuhan. Nggak bisa ngomong. Kenapa? Karena apa yang saya lakukan hari ini tuh udah nggak benar. Semalaman hari itu saya nggak bisa tidur. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan maunya apa sih? Tuhan nggak bisa tidur, maunya apa? Tapi Tuhan nggak jawab. Kenapa Tuhan nggak jawab? Tuhan tahu, saya tahu jawabannya. Dia diam aja. Nah, pada saat paginya saya memutuskan. Saya bilang, Tuhan, ya oke, saya akan telepon Bapak ini. Saya telepon Bapak itu pagi-pagi, saya telepon dia. Kering udah, dia angkat. Saya bilang, Pak, selamat pagi, saya minta maaf Pak, kemarin kan kita udah deal. Saya bilang, pagi ini semalaman saya nggak bisa tidur, saya merasa bersalah Pak, bukan karena Bapak, tetapi saya pribadi saya, hati saya merasa saya menjerumuskan Bapak. Saya bilang saya nggak bisa lakukan itu. Kayak saya merasa saya mendorong Bapak masuk ke dalam satu jurang. Saya mencelakakan Bapak, melakukan satu kesalahan. Saya bilang saya nggak bisa lakukan itu Pak. Saya minta maaf. Ini saya. Karena saya, bukan karena Bapak, tapi karena saya merasa saya berdosa kalau saya lakukan itu. Saya minta maaf dan saya mengerti kalau Bapak tidak mau perpanjang kontrak dengan saya juga mengerti. Dan saya sudah prepare, saya bilang saya pasti dibodoh-bodohin sama bos saya, dimarahin mungkin, dan worst case saya sudah siap yaitu dipecat dari pekerjaan. Ya sudah, saya bilang gak apa-apa. Saya dipecat dari bos saya di dunia ini, yang penting bos saya yang di sana tidak pecat saya. Itu yang saya pegang. Saya bilang gak apa-apa. Saya waktu itu juga saya udah punya anak 2 yang kalau kehilangan pekerjaan juga bukan hal yang mudah. Tapi saya hadapi itu dengan satu pengertian bahwa saya harus melakukan ini. Saya hadapi ini bukan hal yang mudah karena saya juga punya tanggung jawab, anak istri saya ada. Tetapi saat itu jawaban Bapak ini begini. Dia bilang, "You tahu nggak," katanya. Dari awal saya lihat you agak aneh, dia bilang gitu. Saya diam aja. Terus dia bilang, "You tahu ada 2 kompetitor yang dari awal nawarin saya uang," dia bilang gitu. Tapi gini deh, dia bilang, saya menghargai apa yang you lakukan. Saya akan tetap lanjutkan kontraknya. Nah, saya bersukacita bukan kontrak saya dilanjutkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan tahu 2 kompetitor ini. Yang pertama namanya Christian. Udah jelas dong. Namanya Christian. Dari kepercayaan apa dia? Yang kedua ada tanda salib di dadanya dengan kalung salibnya. Bapak Ibu, saya bersukacita karena pada saat itu saya melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai orang percaya. Kalau enggak, orang itu berbeda kepercayaan dengan kita. Dia bilang pasti enggak ada bedanya tuh. Orang Kristen bukan Kristen juga sama aja. Enggak ada bedanya. Dan pada saat itu saya bersukacita, saya bisa taat kepada firman Tuhan. Padahal daging saya juga, saya terus terang gak mudah, gak bisa tidur saya untuk memutuskan ini. Tapi pada waktu kita taat kepada firman, taat kepada Roh Kudus, taat kepada yang benar tadi itu, kita melakukan yang benar, bukan yang menguntungkan buat kita. Mungkin kita rugi, kita bisa dipecat, digoblok-goblokin mungkin sama orang. Kamu udah disediain ini, kamu gak lakukan. Hati ini gak bisa bohong. Pada waktu dihadapkan dengan situasi, menghadapi hadirat Tuhan, gimana? Gak bisa. Hati ini gak bisa. Jadi saya ikutin hati saya yang dipimpin oleh Roh Kudus ini untuk
melakukan itu. Saya bersuka cita karena kita melakukan yang benar di mata Tuhan. Jadi maybe ini endingnya enak kan, diperpanjang lagi kan. Tapi saya sudah siap kok sampai the worst case. We expect the best, but we prepare for the worst, gitu kan? Jadi kita mau prepare sesuatu yang terburuk, apa yang terburuk gitu. Jadi itu yang saya lakukan dan saya bersuka cita karena Tuhan menyelamatkan saya. Kalau enggak, apa gunanya gitu. Kita menjadi orang yang enggak jadi berkat buat orang lain. Paling tidak dia melihat ada bedanya. Ada orang yang berbeda. Ada pengajaran yang benar yang Tuhan berikan pada kita untuk jadi saluran berkat buat orang lain melihat terang itu. Kalau enggak, wah. Pada waktu itu ya terus terang nama saya tidak menunjukkan saya Kristen, saya nggak pernah pakai kalung salib, tapi saya ngomong waktu itu bahwa saya di rumah ada persekutuan doa. Dia tahu persekutuan doa dari mana. Dia bisa melihat perbedaannya dan saya bersuka cita. Tuhan terima kasih Tuhan menyelamatkan saya. Jadi saat itulah kita menaklukkan setiap siasat orang untuk dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Kita merasa bisa, kita merasa mampu untuk melakukan semuanya. Enggak, kita ini menaklukkan pikiran kita kepada pikirannya Kristus. Daging ini enggak mau sebenarnya berontak dia. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk tetap mendengarkan Roh Kudus ini dan patuh kepada Dia. Karena Roh Kudus ini dia berbicaranya halus. Dia nggak pernah teriak-teriak, dia nggak pernah cerewet gitu, ngomong terus kayak petasan banting gitu, enggak. Dia ngomongnya halus. Oleh sebab itu kita perlu tenang hatinya. Ya jangan expect kita seperti kaleng rombeng gitu ya, ngomong repet gitu, enggak habis-habis. Tapi Roh Kudus ini tenang, dia berbicaranya halus. Pada waktu kita rasa nggak damai sejahtera, cek apakah itu memang dari Roh Kudus yang mengingatkan kita melakukan satu kekeliruan. Pertobatan ini adalah metanoia, merubah pikiran kita. Karena apa yang kita pikirkan itulah yang kita lakukan. Mari kita berdoa.